Tahukah Anda bahwa ada satu waktu di hari Jumat di mana sebuah amalan singkat yang dibaca 3 kali mampu meruntuhkan gunung dosa besar yang paling kita takuti? Banyak dari kita mengira bahwa amalan penghapus dosa harus melalui ritual yang panjang dan berat. Namun rahasia yang diungkap oleh para ulama besar ini justru sangat sederhana, padat, dan langsung membuka pintu rizki yang tak disangka-sangka dari langit. Di video kali ini, kita akan membongkar benang merah dari sebuah kalimat yang agung, yang bukan hanya membersihkan catatan kelam masa lalu kita, tapi juga otomatis mengubah kualitas sholat dan hidup kita menjadi jauh lebih mulia. Penasaran apa amalannya dan bagaimana cara mengamalkannya dengan benar agar langsung diijabah? Simak pembahasan penuh berkah ini sampai tuntas. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, mari luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like dan subscribe dari channel Serambi Surga agar Anda selalu mendapatkan asupan ilmu bermanfaat setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Serambi Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah, mari kita mengawali perjumpaan yang penuh berkah ini dengan bersama-sama menata niat di dalam hati kita, serta terus berikhtiar meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sebuah peringatan yang sangat tegas di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi sebagai berikut: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Ali Imran ayat 102. Kita patut bersyukur atas anugerah kesempatan hidup yang masih Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Sebuah jatah usia di dunia yang berjalan beriringan dengan ketetapan ajal yang telah digariskan. Kita juga wajib bersyukur atas nikmat iman yang masih kokoh, yang masih bersemayam di dalam dada kita, dikala mungkin masih banyak hamba-hamba Allah lainnya di luar sana yang masih diberikan kesempatan hidup, namun belum digerakkan hatinya oleh Allah untuk mendekat kepadanya. Berkumpulnya kita di dalam majelis ilmu ini adalah bukti nyata dari pancaran keimanan tersebut. Semoga momentum kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wasilah yang mendatangkan keberkahan berlimpah, serta mampu melahirkan sebuah perubahan besar menuju kebaikan dan kemuliaan hidup bagi kita semua. Saudaraku, hari Jumat yang ada di hadapan kita ini bukanlah hari Jumat yang biasa, melainkan Jumat terakhir di bulan Muharram, sebuah bulan yang disucikan dan penuh dengan kehormatan. Oleh karena itu, mari kita merenungkan sebuah tuntunan agung yang dikisahkan dalam lembaran riwayat yang sangat berharga. Terdapat sebuah catatan penting yang dihimpun oleh seorang ulama besar ahli hadis, yaitu Imam Al-Hakim An-Naisaburi, di dalam kitab monumentalnya yang berjudul Al-Mustadrak ala As-Sahihain.
Kitab tersebut disusun dengan menerapkan kriteria penyeleksian riwayat yang sangat ketat, sejalan dengan metodologi ilmiah yang diterapkan oleh dua tokoh besar dunia hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Setelah kedua imam besar tersebut wafat, Imam Al-Hakim menghimpun berbagai hadis sahih yang secara umum belum tentu dicantumkan dalam kitab induk keduanya. Di dalam kitab tersebut, tepatnya pada nomor hadis 1908, terdapat sebuah jalur sanad yang tersambung langsung kepada sahabat Nabi yang sangat mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyampaikan sebuah pesan berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai sebuah amalan doa yang tampak ringkas namun memiliki fadilah yang sangat dahsyat. Rasulullah menegaskan bahwa barang siapa yang membiasakan diri untuk mengamalkan sebuah doa istighfar khusus setiap kali selesai mendirikan sholat, atau sebagaimana yang dikuatkan oleh para ulama, dibaca dengan penuh kekhusyuan sebanyak 3 kali pada waktu pagi hari, terkhusus pada hari Jumat, maka ia akan diantarkan pada sebuah kemuliaan yang besar. Adapun kalimat zikir yang dimaksud adalah sebagai berikut: Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang memiliki arti aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, dan aku bertobat kepadanya. Mendengar penuturan doa tersebut, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah kepastian janji yang sangat menenteramkan jiwa orang-orang beriman. Beliau bersabda yang maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengampuni serta menghapuskan seluruh catatan dosa hamba tersebut. Bahkan ampunan yang maha luas ini tetap akan diberikan sekiranya orang tersebut pernah tergelincir ke dalam sebuah perbuatan dosa yang dikategorikan sangat besar dan berat, seperti halnya tindakan melarikan diri atau membelakangi medan perjuangan yang luhur demi membela tegaknya agama Allah. Apabila kita menelaah lebih jauh, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, secara khusus memasukkan tuntunan riwayat ini ke dalam kitab zikir harian beliau. Diletakkan secara spesifik pada bab zikir di pagi hari. Beliau kemudian menyambungkannya dengan riwayat pendukung yang memberikan penekanan waktu khusus, yaitu pada pagi hari Jumat. Kalimat zikir ini dianjurkan untuk dipaksa dibaca secara konsisten sebanyak 3 kali. Pertemuan antara lisan yang basah dan hati yang tulus. Hal ini mengisyaratkan bahwa amalan yang singkat dan padat ini, apabila dikerjakan dengan penuh keyakinan di hari Jumat terakhir bulan Muharram, akan menjadi wasilah penggugur dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan di masa lalu sebelum kita memasuki bulan yang baru. Ada sebuah rahasia analisis yang sangat mendalam di balik ringkasnya susunan kalimat ini. Ini bukan sekedar rangkaian kata yang diucapkan secara lisan dan tanpa makna, seolah-olah seseorang bisa dengan sengaja berbuat maksiat lalu dengan mudah menghapusnya hanya dengan berucap sekejap. Disinilah pentingnya memahami makna spiritual
melalui jalur pemahaman para ulama yang sahih. Sejatinya kalimat istighfar yang kita lantunkan pasca sholat maupun pada momentum hari Jumat memiliki esensi sebagai sarana koreksi total dan evaluasi batin yang mendalam bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita merenung, mengapa zikir pertama yang diajarkan untuk diucapkan sesaat setelah salam dalam sholat adalah permohonan ampun. Para ulama menjelaskan bahwa sebuah ibadah agung seperti sholat seharusnya didirikan dengan tingkat kehusuan yang sempurna dari awal hingga akhir. Namun pada kenyataannya, seringkali saat takbiratul ihram baru saja diucapkan, pikiran kita langsung melayang mengingat urusan pekerjaan, teringat pesan di media sosial, terbayang beban hutang piutang, hingga memikirkan urusan pertemanan duniawi. Dari awal ibadah hingga salam penutup, fokus kita mungkin berada jauh di bawah standar ideal, bahkan kurang dari 50%. Oleh karena itu, ucapan astagfirullah yang dibaca setelah sholat adalah bentuk pengakuan jujur atas kelemahan diri kita yang tidak mampu menghadirkan hati secara utuh di hadapan Sang Pencipta, sekaligus memohon agar Allah menutupi segala kekurangan ibadah tersebut. Langkah introspeksi ini tidak boleh berhenti di lisan saja, melainkan harus meresap ke dalam sanubari dan menggerakkan pikiran kita untuk mengingat kembali kehilafan yang telah diperbuat dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kita harus mengevaluasi pandangan mata yang tidak terjaga, pendengaran telinga yang keliru, ucapan lisan yang menyakiti, hingga langkah kaki yang salah arah. Melalui istighfar harian ini, kita berupaya memperbaiki setiap perilaku negatif kita. Setelah evaluasi harian tersebut, kita dipertemukan dengan hari Jumat sebagai sarana evaluasi pekanan untuk merenungi segala kehilafan kita dalam sepekan terakhir. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ibadah salat 5 waktu, pelaksanaan Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, serta ibadah Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan kafarah atau penggugur bagi dosa-dosa kecil yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Hal ini selaras dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana qafaratun lima bainahunna. Salat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, dan Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara masa-masa itu. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, saat kita memaksa diri melatunkan istighfar hingga 3 kali pada pagi Jumat di penghujung bulan Muharram ini, kita harus membangun kesadaran penuh bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengawasi. Kalimat Al-Hayyul Qayyum menegaskan bahwa Dia adalah zat yang selalu hidup dan tidak pernah lalai dalam memantau setiap gerak-gerik hambanya. Ketika rasa merasa diawasi ini telah tertanam kuat pada benak kita, kita akan menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Pada ujung zikir tersebut, kalimat wa atubu ilaih menjadi sebuah komitmen kuat dan janji setia di hadapan Allah bahwa kita benar-benar ingin bertobat dan enggan kembali mengulangi kubangan kesalahan yang sama. Keutamaan istighfar ini begitu mulia
hingga Al-Quran sendiri mengabadikan waktu-waktu istimewa untuk mengamalkannya. Salah satu waktu yang paling utama adalah sesaat menjelang terbitnya fajar, yang dikenal dengan waktu sahar atau ashar. Di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai ciri-ciri penghuni surga yang rajin beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran surah Az-Zariyat ayat 18. Mereka adalah hamba-hamba pilihan yang setelah mendirikan sholat tahajud di sepertiga malam, menghabiskan waktu menjelang subuh dengan terus-menerus memohon ampunan. Dalam surah Ali Imran, kedudukan orang yang gemar beristighfar di waktu sahar ini disejajarkan dengan orang-orang yang memiliki sifat sabar, orang yang jujur, hamba yang taat, serta mereka yang gemar menginfakkan hartanya di jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Quran surah Ali Imran ayat 17. Selain mendatangkan ampunan dosa, kebiasaan beristighfar terbukti mampu membuka pintu keberkahan duniawi, termasuk kelapangan rizki dan harta benda. Hal ini sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, yang diabadikan dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Melalui ayat ini kita diajarkan bahwa istighfar yang tulus akan membuka pintu langit untuk menurunkan hujan rahmat yang membawa kesuburan, menghilangkan kegersangan, serta menumbuhkan harta kekayaan yang berkah. Harta yang dititipkan kepada ahli istighfar tidak akan digunakan untuk berfoya-foya, melainkan akan dialokasikan untuk berinfak demi meraih keridhaan Allah. Istighfar yang konsisten juga berdampak langsung pada kualitas kehusuan ibadah seseorang. Orang yang rajin beristighfar akan memiliki kualitas sholat yang semakin baik, sebagaimana kriteria hamba yang tunduk pasrah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Ketika kualitas sholat seorang hamba telah mencapai tingkat kebaikan yang ideal, maka doa-doanya akan menjadi lebih mustajab, dan karakter pribadinya akan berubah menjadi lebih saleh. Sungguh amalan istighfar ini memiliki nilai yang sangat agung, karena tidak hanya menghapuskan noda dosa, melainkan juga mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, serta memperbaiki seluruh kualitas ibadah kita. Mari kita terima dan amalkan riwayat yang mulia ini dengan landasan iman yang kokoh, karena dengan iman itulah kita menjalani kehidupan, dihisab di hari akhir, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat kelak. Kita harus menyadari bahwa seluruh kesibukan panggung dunia ini pada akhirnya akan selesai dan ditinggalkan,
Namun yang tidak akan pernah selesai adalah pertanggungjawaban atas setiap amal perbuatan yang kita kumpulkan. Jika hingga hari Jumat terakhir di bulan Muharram ini kita merasa tabungan amal salah kita masih jauh lebih banyak daripada tabungan amal soleh kita, maka jadikan momentum berharga ini sebagai titik balik untuk berbenah diri secara total. Mari kita tundukkan hati, menjauhkan ego, dan menghadapkan jiwa atau memanjatkan doa dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita fokuskan permohonan kita untuk meraih keselamatan dunia, perbaikan amalan, serta harapan besar agar kelak diwafatkan dalam kondisi terbaik, diterima di sisinya dengan keridhaan, dan dikumpulkan bersama hamba-hambanya yang soleh, terutama bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah solawat, salam, dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Kami memujimu dengan pujian orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, apabila di antara hambamu yang hadir melaksanakan ibadah Jumat saat ini, atau yang menyimak majelis ilmu ini, datang dengan membawa beban dosa seberat dan sebesar apapun, maka kami memohon dengan segala kerendahan hati, ampunilah seluruh dosa-dosa kami tanpa terkecuali. Jika ada di antara kami yang membawa kegundahan dan kegelisahan di dalam dadanya, mohon karuniakanlah ketentraman dan kedamaian pada hatinya. Jika ada yang datang sedang berhadapan dengan badai kesulitan hidup, mohon mudahkanlah jalannya dan angkatlah kesulitan tersebut dari kehidupannya. Jika ada di antara hambamu yang saat ini sedang diuji dengan cobaan penyakit yang berat, mohon angkatlah penyakitnya dan berikanlah kesembuhan yang sempurna. Dan jika di antara kami yang sedang mengalami jeratan hutang piutang yang menyempitkan dada, mohon limpahkanlah rizki yang halal dan berkah agar ia mampu melunasi seluruh kewajibannya. Ya Allah, yang maha pengasih di antara yang pengasih, jadikanlah perkumpulan kami di hari Jumat ini sebagai sarana untuk menghimpun kebaikan dan mempererat tali persaudaraan di antara kami. Dan sekiranya kami harus berpisah, jadikanlah perpisahan kami diliputi oleh perlindungan dan ampunan-Mu. Ya Allah, jadikanlah lembaran baru sisa umur kami jauh lebih baik, lebih bersih, dan lebih mulia dibandingkan dengan masa-masa lalu yang telah kami lewati. Dan apabila waktu kami untuk kembali menghadap-Mu telah tiba, wafatkanlah kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Gerakkanlah lisan kami di akhir hayat untuk mampu mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan penuh keyakinan. Ya Allah, sambutlah jiwa kami kelak dengan panggilan-Mu yang penuh dengan keindahan, sebagaimana yang Engkau firmankan dalam surah Al-Fajr, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30.
Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang memiliki rasa cinta yang mendalam kepada beliau, serta mampu menghidupkan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, marilah kita gunakan kesempatan berharga di Jumat terakhir bulan Muharram ini untuk memperbanyak istighfar dan memperbaiki diri kita. Jika Anda merasakan keteduhan batin dan manfaat dari video kajian ini, silahkan klik tombol like, berikan tanggapan terbaik Anda di kolom komentar, serta share video ini ke orang-orang tercinta agar menjadi ladang amalan jariah bagi kita bersama. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga kajian ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.